Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir semester Jaringan Syaraf Tiruan Universitas Metodis Indonesia yang berjudul Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan dalam Pengenalan Pola Aksara Batak Toba dengan Metode Perseptron dengan dosen pengampu Bapak Rimbun Siringo-Ringo SPD MKom. Adapun proyek ini dikerjakan oleh saya dan beserta rekan-rekan yang lain, yaitu saya sendiri Adi Putra Sinaga dengan NPM 2195120, Emil Kisedek Papahan 21951009, Kevin Adi Saputra Silaban 2195140. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proyek ini dapat berjalan. Tentu pada proyek ini memiliki beberapa hal yang membuat sulit untuk diselesaikan. Namun berkat arahan dan bimbingan dari dosen pengampu, sehingga proyek ini dapat kami kerjakan dengan baik. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari tahap awal. Yang pertama adalah kami melakukan import terhadap library yang akan digunakan. Adapun library yang dipergunakan yaitu library Pilo ataupun Pil, NumPy, Matplotlib. Namun sebelumnya saya akan melakukan upload terhadap data yang akan kami pergunakan. Data yang kami pergunakan adalah aksara Batak Toba dengan beberapa pola aksara. Baik, setelah memastikan pola aksara Batak Toba sudah terupload dengan baik, maka kita dapat menjalankan library terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mengelola data image. Di sini terdapat beberapa fungsi yang kami definisikan, seperti show image, convert array, convert RGB matrix to bipolar, black white filter, change array content. Beberapa fungsi ini merupakan fungsi yang sangat memiliki peran untuk mengelola data sehingga dapat digunakan pada saat pelatihan model jaringan syaraf tiruan. Baik, tahap selanjutnya adalah membaca file gambar. Di sini kita mengetahui terdapat 6 file gambar, yaitu pola aksara Batak Toba A, B, I, Ja, Ma, dan Ta. Baik, akan saya jalankan. Selanjutnya adalah tahapan untuk mengubah gambar ke dalam bentuk matriks 2 dimensi, yaitu kita menggunakan library NumPy. Di sini kita dapat melihat bahwa library ini dapat mengoptimalkan operasi matematis sehingga dapat mempermudah pada proses ini. Baik, akan saya jalankan. Di sini kita dapat melihat salah satu contoh output, yaitu raw aksara Toba A. Di sini array terdiri dari RGB matrix. Mungkin untuk tahapan ini tidak terlihat citra ataupun image dari aksara. Namun pada tahap selanjutnya kita akan dapat melihat. Pada tahap berikutnya adalah menunjukkan gambar untuk setiap aksara Toba. Pada tahap ini sangat pentingnya, dikarenakan kita dapat memastikan bahwa seluruh tahapan proses yang kita laksanakan sebelumnya sudah dapat berjalan dengan baik. Baik, saya akan menjalankan perintahnya. Baik, pada tahapan ini sudah selesai. Kita dapat melihat pola dari aksara
toba A, aksara ba, i, ja, ma, dan ta. Tentu setelah memperhatikan citra ataupun image yang ditampilkan, kita mengetahui bahwa citra ini sepenuhnya belum terdiri dari dua matriks RGB, di mana model jaringan saraf tiruan dengan model perseptron yang kami bangun menggunakan input masukan yang bipolar, sehingga perlu beberapa tahapan yang harus dilalui supaya citra atau image ini dapat memiliki RGB matriks bipolar ataupun memiliki RGB matriks hitam ataupun putih. Maka kita perlu melakukan tahapan selanjutnya, yaitu memanipulasi RGB matriks agar hanya memiliki dua variasi RGB matriks, yaitu white RGB 255, 255, 255 ataupun black RGB. Untuk black RGB yaitu 000. Pada tahapan ini kita akan menggunakan fungsi yang telah didefinisikan, yaitu black white filter. Baik, akan saya jalankan. Setelah selesai dijalankan, kita akan melaksanakan tahapan menunjukkan gambar untuk setiap aksara toba setelah proses filtering. Setelah proses filtering, kita dapat melihat perbedaan dari citra image sebelumnya, di mana kita pada citra image setelah proses filtering terdapat beberapa piksel berwarna hitam yang menyebar, yang mana pada proses sebelumnya tidak terlihat. Namun setelah proses filtering, nampak bahwa citra image dengan variasi selain dari black ataupun white RGB berubah menjadi piksel berwarna hitam. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses selanjutnya, yaitu proses perbaikan secara manual. Untuk proses perbaikan secara manual, ini merupakan proses yang membutuhkan ketelitian. Oleh sebab itu, kami mengharapkan bahwa nanti setiap aksara ataupun citra image dari tahapan filter tadi akan kami pergunakan untuk sebagai data testing. Untuk data training adalah data yang kami pergunakan setelah melalui proses tahapan perbaikan secara manual. Baik, saya akan jalankan. Setelah menjalankan ataupun melaksanakan seluruh tahapan perbaikan secara manual, maka akan diperoleh citra ataupun image seperti berikut. Baik, setelah proses perbaikan secara manual, kita dapat melihat bahwa citra ataupun image untuk setiap aksara Batak Toba sudah berubah. Sudah tidak memiliki piksel ataupun bintik berwarna hitam. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang relatif sulit dikarenakan membutuhkan ketelitian supaya tidak menghilangkan informasi penting dalam citra ataupun image. Tahapan selanjutnya adalah mengubah data matriks pada image dengan ketentuan. Jika piksel berupa RGB matriks berwarna putih, maka nilainya akan diubah menjadi -1 ataupun -1. Jika piksel berupa RGB matriks berwarna hitam, maka nilainya akan diubah menjadi bernilai 1. Hal ini berkaitan dengan model yang akan kita bangun. Model perseptron yang hanya mengenali pola masukan ataupun input bipolar, yaitu -1 dan 1.
Oleh sebab itu, kita akan menjalankan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu convert RGB matrix to bipolar. Sehingga ketika dijalankan, ini akan memastikan bahwa data berupa array tadi memiliki nilai 1 ataupun min 1. Namun sebelum saya menunjukkan hasilnya, ada baiknya juga kita harus memastikan bahwa setiap ukuran dimensi untuk setiap image adalah sama dengan menjalankan perintah berikut. Baik, pada perintah ini diperoleh informasi bahwa setiap image ataupun citra memiliki array 2 dimensi dengan ukuran 21 kali 36. Tahapan selanjutnya adalah mengubah ukuran data dari matriks 2 dimensi menjadi matriks 1 dimensi. Kita mengetahui row image yaitu 21, column image yaitu 36. Adapun image di sini merupakan hasil perkalian dari row image dengan column image. Hal ini dilakukan adalah untuk pada saat mengubah array 2 dimensi menjadi matriks 1 dimensi. Kita akan jalankan perintahnya. Ketika menjalankan perintah ini, kita telah melalui tahapan proses yang sangat penting ataupun krusial, di mana pada tahapan inilah data yang kita peroleh sudah dapat dipergunakan untuk pelatihan ataupun tes pada model jaringan saraf tiruan yang akan dipergunakan nantinya. Adapun hasil dari proses ini saya akan menampilkan. Untuk data train aksara Toba adalah seperti berikut. Kita mengetahui untuk array sudah berubah dari array 2 dimensi menjadi array 1 dimensi dengan konten ataupun isi terdiri dari min 1 dan 1 berkaitan dengan kemampuan dari model yang kita bangun tadi yang hanya mengenali 2 input masukan. Untuk data train aksara Toba adalah seperti berikut. Untuk data train aksara Tobai, Tobaja, untuk aksara Ma, untuk data train aksara Tobata. Dan di sini juga terdapat data tes untuk setiap aksara. Baik, akan saya jalankan. Setelah menunjukkan hasil dari setiap data tes, dapat disimpulkan bahwa data train ataupun data tes sudah siap untuk dipergunakan pada pelatihan model jaringan saraf tiruan. Pada kasus ini yaitu jaringan saraf tiruan yang dibangun dengan algoritma perseptron. Di sini saya ingin menunjukkan sebelumnya untuk ukuran dari array dimensi. Baik, saya akan jelaskan perintahnya. Di sini kita mengetahui ataupun memperoleh informasi bahwa data train aksara Toba dan juga aksara yang lainnya memiliki ukuran dengan
array satu dimensi ataupun matriks satu dimensi dengan memuat konten sebanyak 756. Tentunya jika dilakukan perhitungan secara manual, hal ini mungkin sedikit lama. Namun dengan melakukan optimisasi dengan Python, kita dapat cepat memperoleh hasil seperti berikut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk mengelompokkan data untuk proses training dan testing beserta nilai target. Di sini kami sudah menentukan untuk train data, untuk aksara toba, ba, i, ja, ma, ta, beserta target nilai targetnya. Di sini kami memuat ke dalam sebuah array baru sehingga akan lebih mudah diproses nantinya. Sama juga seperti data train, kami juga memasukkan ke dalam sebuah array untuk data test beserta nilai dari target data test. Tahapan selanjutnya setelah berhasil melalui tahapan pre-processing data dan juga tahapan tadi yang kita lalui sudah dapat memastikan bahwa data tersebut sudah layak untuk dipergunakan dalam pelatihan model jaringan saraf tiruan dengan algoritma perseptron. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membangun model jaringan saraf tiruan dengan algoritma perseptron. Di sini terdapat beberapa fungsi yang didefinisikan, yaitu fungsi net, activation function, prediction, dan perseptron. Tentunya untuk membangun algoritma ini, kami telah melakukan pengujian terlebih dahulu untuk hasilnya. Dan dapat dilihat bahwa algoritma ini dapat bekerja. Untuk membuktikan algoritma ini sudah bekerja, kita dapat melakukan pelatihan sederhana, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap logika N untuk 3 inputan. Baik, saya akan mencobanya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat data train untuk logika N. Tentu kita sudah mengetahui bahwa logika N terdiri dari 3 masukan, yaitu 1, 1, 1, min 1, terus min 1, 1, Tentunya jika ada yang menanyakan mengapa data ini terdiri dari 1 dan min 1 untuk menyesuaikan dengan model yang kita bangun. Baik, saya akan coba untuk mempercepat. Oke, untuk datanya seharusnya ada 8 ya. Baik, sekarang adalah untuk menentukan data target dari data train N. Sama, kita dapat memasukkannya ke dalam sebuah array. Namun array
array yang dimaksud adalah array satu dimensi. Oke, untuk target dengan jika memiliki input masukan bernilai 1, untuk ketiga inputan kita memberikan nilai target 1 sesuai dengan logika N. Selainnya kita memberikan nilai target min 1. Kita juga harus menyesuaikan seberapa banyak data yang dilatih sama dengan target data. Oke, sekarang jumlahnya sudah sama, itu 8. Lalu kita akan jalankan. Baik, di sini saya akan coba jalankan kembali. Oke, sekarang sudah dapat dijalankan. Sekarang untuk proses pelatihan, kita dapat menggunakan cara seperti berikut. Yaitu kita di sini sesuai dengan fungsi yang telah didefinisikan pada fungsi perseptron memasukkan train data terlebih dahulu. Train data, target data, learning rate, threshold, dan epoch. Namun sebelumnya di sini kita juga harus memanipulasi untuk fungsi. Mana fungsi perintah ini dijalankan untuk polaksara, untuk prediksi polaksara. Jadi untuk data yang akan kita latih pada logika N, kita kembalikan saja nilai resultnya. Oke, kita jalankan. Baik, pada tahapan ini kita coba untuk memasukkan data train dari logika N. Data train dan juga target dari logika N yang telah kita deklarasikan dengan learning rate 1 dan nilai threshold adalah 0. Lalu kita jalankan. Oke, sudah dapat berjalan. Tentu kita juga membutuhkan informasi dari model ini. Untuk nilai yang dikembalikan yaitu input weight, bias weight, dan epoch. Epoch adalah informasi berapa kali model dilatih sampai model benar-benar mengenali seluruh pola yang ada ataupun seluruh pola data latih. Oke. Berdasarkan informasi ataupun output yang ditampilkan bahwa pada pelatihan dari logika N dengan jumlah input masukan 3 itu melalui proses pelatihan sebanyak 6 kali. Adapun input weight yang diperoleh yaitu array 1 dimensi 222 dengan bias weight min 4. Setelahnya kita juga dapat memastikan apakah proses ini berjalan dengan baik dengan melakukan prediction. Baik. Untuk prediction kita coba lihat untuk fungsi yang didefinisikan, yaitu kita memasukkan tes data input dan juga model. Baik, di sini saya akan memasukkan data input. Yang pertama yaitu untuk logika dengan muatan 1 untuk ketiga input ataupun masukan. Oke, dan juga model. Kita jalankan. Baik, untuk prediction selanjutnya yaitu kita coba dengan variasi ya. 1
Oke. 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 Berarti dapat disimpulkan bahwa algoritma yang kita gunakan untuk membangun model ini sudah bekerja. Sehingga pada tahapan ini setelah memastikan model yang kita bangun bekerja dengan baik, di sini saya akan coba langsung melakukan pelatihan terhadap pola aksara Batak untuk data train. Oke. Di sini kita akan menjalankan model jaringan saraf tiruan perseptron dengan menggunakan train data dan train target dengan learning rate sama seperti percobaan di awal, learning rate 1 dan threshold 0. Oke, model sudah berhasil ya dijalankan. Mungkin jika ada pertanyaan mengapa tidak mendefinisikan epoch di awal, hal ini merupakan inisiatif dari kami supaya kami menginginkan bahwa model yang kami bangun berdasarkan algoritma yang kami buat dapat menentukan sendiri berapa kali model tersebut perlu dilatih sehingga dapat mengenali seluruh pola. Namun tidak menutup kemungkinan model yang kami bangun tidak berhasil mencapai ataupun tidak berhasil mengenali seluruh pola. Hal itu sangat memungkinkan. Namun pada kasus ini kami juga mendefinisikan sebuah parameter untuk epoch sehingga dapat dipergunakan untuk kasus yang lain. Untuk perintah ini setelah kita jalankan, kita akan coba untuk menampilkan informasi dari model yang kita bangun. Oke, di sini model yang kita bangun sudah memperoleh input weight ataupun bobot input. Di sini dengan matriks satu dimensi ya, sebanyak 756 data. Untuk bias weight ataupun bobot bias dan juga epoch akan kita jalankan. Di sini diperoleh informasi untuk bias weight bernilai -1 dan epoch ataupun pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali. Oke, di sini saya akan menunjukkan image untuk melakukan testing ataupun pengujian terhadap model. Oke, untuk proses testing kita akan melakukan ataupun memasukkan input dengan pola aksara yang dihasilkan pada saat proses filtering. Adapun citra image yang kita uji adalah sebagai berikut. Oke. Di sini saya akan menjalankan perintah ini. Baik, sebelumnya kita akan mengembalikan fungsi yang kembali seperti awal. Oke, kita jalankan. Baik, kita jalankan sekali lagi. Oke, kita jalankan. Baik, setelah melakukan pengujian ataupun melakukan prediction, untuk prediction yang pertama, data tes aksara Toba berhasil ya dikenali sebagai aksara Batak Toba.
Untuk aksara yang lain seperti ja, i, ja, ma, dan ta, pola dikenali bukan sebagai aksara Batak Toba. Dengan hasil ataupun informasi yang kita peroleh dapat dipastikan bahwa model jaringan saraf tiruan dengan algoritma perseptron yang dibangun dapat diterapkan untuk pengenalan pola aksara Batak Toba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada saran kritik yang ingin disampaikan, dapat disampaikan pada kolom komentar. Dari saya, mengucapkan terima kasih.